Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Takeris Kitchen. Kali ini aku mau bikin kulit risol yang lentur dan anti sobek. Dan ini walaupun ditumbuk banyak, jadi dia juga nggak lengket ya, gampang dilepas satu-satu. Ini sangat-sangat lentur dan anti sobek. Padahal ini masih hangat loh ya, waktu aku remas ini. Nah, bagaimana untuk cara membuatnya? Langsung saja ya. Pertama-tama kita siapkan wadah yang bersih. Lalu masukkan 500 gram tepung protein sedang. Tambahkan 30 gram tepung tapioka. 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh lada bubuk, dan juga setengah sendok teh kaldu bubuk. Lalu aduk rata semua bahan kering ini supaya nanti tercampur, lebih gampang tercampur ya. Aduk rata, lalu siapkan 3 butir telur ukuran yang besar. Jadi kalau pakai ukuran besar cukup 3, tapi kalau ukuran yang agak kecil atau ukuran sedang bisa menggunakan 4 telur ya. Masukkan telur, kemudian aduk rata semuanya. Tips untuk memasukkan air, masukkan sedikit demi sedikit, perlahan-lahan sambil diaduk semua bahannya. Kalau teman-teman ada mixer bisa menggunakan mixer, tapi tetap ya air dimasukkan sedikit demi sedikit supaya tidak muncrat kemana-mana. Tapi di sini aku pakai whisk aja, jadi diaduk terus sampai pastikan tidak ada tepung kering yang masih terlihat, dan usahakan tidak bergerindil. Nah, diaduk sampai hasilnya halus ya, halus seperti ini. Ini semua air belum masuk, jadi hanya secukupnya aja dikira-kira sampai semua bahannya itu tercampur. Lalu tambahkan lagi air sedikit sambil terus diaduk untuk memastikan semua bahan tercampur. Kalau memang semua sudah benar-benar tercampur, masukkan semua air. Penggunaan air di sini totalnya 1200 ml ya. Dan ini masih diaduk terus, dan untuk menghindari masih ada tepung yang bergerindil, di sini aku akan saring. Jadi siapkan wadah lain yang bersih. Siapkan juga saringan untuk menyaring bahannya ini ya. Tuangkan semua ke dalam saringan. Jadi teman-teman, tipsnya gini ya, untuk menghindari nanti pas kita cetak di teflon masih ada tepung yang bergerindil kan, nanti waktu kita makan, kita gigit itu ada rasa tepung yang masih mentah. Nah, biasanya yang bergerindil gini agak susah disaring, jadi aku tekan-tekan pakai sendok makan aja sambil terus ditekan. Dan biasanya adonannya ini kan yang tertinggal kental. Nah, di sini kerok bagian bawah saringan, karena biasanya tepung yang kental itu akan menempel dan susah jatuh. Jadi harus dikerok menggunakan sendok. Terus tekan-tekan sisa-sisa tepung yang masih bergerindil. Ini biasanya yang agak susah itu karena putih telur yang kental itu ya, yang agak susah masuk ke dalam saringan. Jadi memang harus dibantu, ditekan-tekan menggunakan sendok, lalu di bawah saringan itu dikerok untuk membersihkan dan pastikan semua tepung yang kental tadi sudah tercampur rata. Jadi aduk terus.
Kalau memang sudah benar-benar tercampur rata, ini tutup wadah dan biarkan minimal 30 menit. Setelah 30 menit, ini terlihat ya, airnya di atas, kemudian tepungnya mengendap di bawah. Di sini aku tambahkan 3 sendok makan minyak masak yang masih bersih ya, yang bening, yang baru lah. Ini masukkan 3 sendok makan supaya nanti kita lebih gampang nyetaknya di teflon. Jadi nggak perlu oles-oles lagi minyak ke dalam teflon karena kita udah tambahkan minyak ke dalam adonan ini. Aduk rata sampai semua minyak benar-benar tercampur dengan bahan lain ya. Siap untuk kita cetak. Panaskan teflon. Selama mencetak, pastikan kita aduk terus bahannya, bahan kulitnya ini supaya tidak mengendap di bawah. Setelah teflon panas, ambil 1 sendok makan sayur, tuang ke teflon dan putar cepat teflonnya supaya dia lebih rata. Nah, kalau ada bagian yang belum tertutup tepung seperti ini, kita bisa ambil sedikit adonan lagi lalu tuang ke atasnya sampai semuanya tertutup. Nggak apa-apa, ini nanti kalau sudah matang pun nggak terlihat kok. Kalau sudah matang bisa ditaruh di wadah, lalu ambil 1 sendok sayur lagi, tuang ke teflon dan putar cepat. Nah, selalu aku tuh nggak bisa pinter ya nutup semua ke dalam teflon, jadi selalu pakai acara menambal seperti ini. Karena ini aku pakai ukuran teflon yang 22 cm ya. Di sini aku ambil gambarnya agak goyang-goyang karena aku emang ambil gambarnya sendiri ya, pegang kamera sendiri. Jadi mohon maaf kalau gambarnya agak goyang-goyang. Nah, ini selalu ditutup aja, nggak apa-apa, ambil adonan lagi sedikit. Dan di sini aku udah nggak oles-oles minyak lagi ke dalam teflon ya. Tandanya kalau kulit sudah matang, dia tepi-tepinya akan terlepas sendiri, terlepas dari teflon sendiri. Jadi kita akan lebih mudah untuk melepas kulit dari teflon ya. Lakukan semuanya sampai habis ya. Dan ini dia hasilnya. Setelah semuanya selesai, di sini aku dapat 55 lembar kulit risol. Dan kelihatan banget ya kalau ini sangat lentur dan ini masih hangat. Pas aku remas, dia juga nggak robek, cantik banget. Walaupun kulitnya tipis, lentur, tapi dia terlihat kuat ya, nggak gampang sobek. Jadi ini teman-teman semua wajib coba dengan resep yang ekonomis tapi menghasilkan kualitas yang bagus.